Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya Fadlullah dengan NIM 2157 2005 dari Prodi Teknik Informatika dari STMIK Jayakarta. Di sini saya akan membahas materi tentang tantangan komunikasi dalam konteks keberagaman. Pendahuluan, definisi komunikasi dalam keberagaman. Komunikasi dalam konteks keberagaman adalah interaksi antara individu atau kelompok yang berasal dari latar belakang budaya, bahasa, agama, atau etnis yang berbeda. Relevansinya penting karena dunia semakin terhubung dengan peningkatan mobilitas global dan kemajuan teknologi sehingga orang dari berbagai latar belakang berinteraksi setiap hari. Pentingnya keberagaman dalam komunikasi. Globalisasi telah meningkatkan interaksi antar budaya, sehingga penting bagi kita untuk memahami bagaimana latar belakang yang berbeda dapat memengaruhi cara berkomunikasi. Banyak konflik atau kesalahpahaman yang muncul di dunia kerja, diplomasi, atau komunitas global seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman lintas budaya. Konsep dasar keberagaman. Keberagaman. Keberagaman budaya. Setiap budaya memiliki aturan, nilai, dan norma yang unik termasuk bahasa, agama, dan gaya komunikasi. Keberagaman penting untuk memahami cara budaya yang berbeda, memandang konsep-konsep umum seperti waktu, hierarki, dan ruang pribadi. Keberagaman bahasa. Bahasa tidak hanya mencakup kata-kata, tetapi juga idiom, ungkapan lokal, dan cara pengucapan yang bervariasi. Kesalahan dalam memahami bahasa atau istilah lokal bisa menyebabkan miskomunikasi dan bahkan menimbulkan konflik. Keberagaman nilai dan norma. Norma adalah aturan yang diikuti masyarakat tertentu, sementara nilai mencerminkan keyakinan tentang benar atau salah. Nilai dan norma ini membentuk pandangan kita terhadap tindak tertentu, misalnya bagaimana kita mengekspresikan perasaan atau menghormati orang lain. Contoh, di budaya Barat, keterusterangan dihargai, sementara di banyak budaya Asia, keharmonisan dianggap lebih penting daripada mengungkapkan pendapat secara langsung. Kemudian tantangan utama dalam komunikasi antar budaya. Yang pertama ada hambatan bahasa. Bahasa yang berbeda dan nuansa dalam kata-kata bisa menciptakan jarak antara orang dari latar belakang berbeda. Contoh, kesalahpahaman dapat terjadi ketika suatu frasa dalam suatu bahasa tidak dapat diterjemahkan secara langsung ke bahasa lain, sehingga menimbulkan kebingungan. Lalu ada perbedaan persepsi. Persepsi dipengaruhi oleh budaya dan pengalaman hidup masing-masing individu, sehingga persepsi terhadap suatu hal bisa berbeda-beda. Nilai dan norma yang berbeda. Setiap budaya memiliki pandangan berbeda tentang etika, moralitas, dan norma yang dianggap benar atau salah. Lalu ada komunikasi nonverbal atau sikap tubuh, ekspresi wajah, dan gerakan tangan bisa disalahpahami karena perbedaan budaya. Lalu ada hambatan bahasa, bahasa yang berbeda. Kesulitan muncul ketika orang tidak mengerti bahasa satu sama lain secara langsung, atau ketika menggunakan bahasa kedua. Nuansa bahasa, setiap bahasa memiliki nuansa yang tidak selalu bisa diterjemahkan, seperti perbedaan dalam kata sapaan, penghormatan, atau istilah yang hanya berlaku dalam konteks budaya tertentu. Kesalahpahaman terjemahan. Misalnya istilah presentasi di satu bahasa bisa berarti sesuatu yang lebih formal, sementara di bahasa lain bisa lebih ke kasual. Bahasa slang atau lokal. Penggunaan kata-kata slang atau bahasa lokal yang hanya diketahui oleh penutur asli. Perbedaan persepsi. Persepsi yang dipengaruhi budaya. Persepsi dibentuk oleh budaya, agama, keluarga, dan pengalaman individu. Contoh persepsi waktu. Di budaya barat, tepat waktu dianggap penting dan dihargai. Di budaya Latin atau Timur Tengah, waktu mungkin dianggap lebih fleksibel. Hierarki dan status sosial. Di beberapa budaya, status sosial lebih dihormati daripada budaya lain yang lebih egaliter. Contohnya, di Jepang, pangkat atau posisi seringkali mengharuskan bahasa yang formal. Sedangkan di budaya Amerika, komunikasi bisa lebih santai dan informal. Norma dan nilai yang berbeda. Pengertian norma dan nilai. Norma adalah aturan sosial yang tidak tertulis, sedangkan nilai adalah prinsip dasar yang dipegang oleh masyarakat. Contoh kasus nilai. Di Asia, menghormati orang lebih tua dianggap sangat penting.
Namun di budaya Barat, kesetaraan lebih ditekankan. Tantangan dalam memahami nilai lain. Karena nilai berbeda-beda, apa yang dianggap baik di satu budaya bisa terlihat aneh atau tidak sopan di budaya lain. Lalu ada tantangan nonverbal dalam keberagamaan. Bahasa tubuh yang berbeda, setiap budaya memiliki cara ekspresi tubuh yang berbeda. Contoh, kontak mata sering dianggap sopan dan menunjukkan ketulusan di berbagai budaya, tapi bisa dianggap menantang di budaya lain. Ekspresi wajah, apa yang dianggap ekspresi serius atau santai bisa berbeda. Jarak personal atau proxemics. Orang dari budaya tertentu nyaman berjarak dekat, sementara yang lain merasa tidak nyaman jika terlalu dekat. Hambatan stereotip dan prasangka. Stereotip sebagai penghalang. Stereotip adalah pandangan atau persepsi umum yang mungkin tidak benar. Contohnya, misalnya menganggap bahwa semua orang dari budaya tertentu memiliki sifat yang sama. Itu salah. Cara mengatasinya perlu kesadaran dan keterbukaan untuk melihat orang sebagai individu, bukan hanya dari perspektif stereotip. Lalu, ketidaksadaran bias atau unconscious bias. Definisinya itu kecenderungan atau preferensi yang kita miliki secara otomatis tanpa disadari yang terbentuk dari latar belakang, pengalaman, atau lingkungan tempat kita hidup. Bias ini bisa mempengaruhi cara kita berpikir, bertindak, dan berinteraksi dengan orang lain. Bahkan ketika kita tidak berniat melakukannya. Mengapa bias ketidaksenangan penting dalam komunikasi? Dalam komunikasi lintas budaya, bias ini dapat menyebabkan kita berasumsi atau menilai orang berdasarkan stereotip atau persepsi yang keliru tanpa memahami individu secara menyeluruh. Hal ini bisa menjadi hambatan yang serius dalam membangun hubungan yang efektif dan saling percaya. Contoh kasus. Contoh kasus di tempat kerja. Misalnya dalam perusahaan global, bias ketidaksadaran bisa mempengaruhi rekrutmen. Orang mungkin cenderung memilih kandidat yang berasal dari latar belakang yang serupa dengan mereka. Meskipun kandidat dari latar belakang lain berbeda, sama atau lebih kompeten. Lalu ada tantangan dunia kerja yang multikultural. Pengertiannya, dunia kerja yang multikultural adalah tempat kerja yang melibatkan orang-orang dari latar belakang budaya, bahasa, pengalaman yang berbeda. Kondisi ini menjadi lebih umum dalam era globalisasi, di mana perusahaan internasional bekerja lintas negara dan lintas budaya. Pentingnya keberagaman dalam tempat kerja. Keberagaman budaya membawa berbagai perspektif, keterampilan, dan ide yang unik, menambah kreativitas, inovasi, karena setiap individu mempunyai cara pandang berbeda dalam memecahkan masalah. Namun, keberagaman juga membawa tantangan komunikasi yang dapat mempengaruhi kerjasama tim, produktivitas, dan suasana kerja. Tantangan utama dalam dunia kerja yang multikultural satu, perbedaan bahasa dan cara berkomunikasi. Kedua, ada perbedaan dalam nilai dan norma. Yang ketiga, tantangan dalam kerjasama tim. Di sini bisa kita lihat contoh-contohnya. Lalu ada persepsi dan stereotip. Contohnya juga ada. Lalu, bagaimana kita cara mengatasi tantangan itu di dunia kerja yang multikultural? Yang pertama adalah pelatihan kepekaan budaya. Terus menerapkan prinsip inklusivitas dalam manajemen tim. Fleksibilitas dalam gaya kerja. Penggunaan bahasa yang universal atau netral. Jadi kita menggunakan bahasa yang sederhana dan umum diketahui agar mudah dipahami. Terus pendekatan mindfulness dan empati. Jadi karyawan diajarkan untuk berlatih mindfulness dan empati dalam komunikasi sehari-hari. Strategi mengatasi tantangan komunikasi. Yang pertama itu pahami dan akui perbedaan budaya.
Jadi kita harus saling memahami dan saling mengakui perbedaan budaya. Terus perbanyak penggunaan bahasa nonverbal. Itu kita biasa menggunakan bahasa isyarat atau bahasa tubuh, bahasa mata. Terus pelatihan kepekaan budaya. Jadi kita harus mengadakan pelatihan budaya untuk meningkatkan kesadaran dan sensitif terhadap perbedaan budaya yang agar tidak menyinggung satu sama lain. Lalu kita bisa menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Jadi bahasa yang sederhana jelas yang mudah dipahami tanpa adanya bahasa-bahasa sindiran atau yang lainnya. Dorong keterbukaan dan transparansi. Terus adaptasi gaya komunikasi. Sesuaikan gaya komunikasi kita dengan teman setara atau dengan atasan atau dengan klien-klien lain. Memanfaatkan teknologi untuk kolaborasi seperti menggunakan platform video call, aplikasi chat, atau alat penerjemah untuk memfasilitasi komunikasi. Jadi kesimpulannya, mengatasi tantangan komunikasi dalam lingkungan multikultural membutuhkan kesadaran budaya, fleksibilitas dalam gaya berkomunikasi, dan keterbukaan terhadap perbedaan. Dengan menerapkan strategi seperti menggunakan bahasa yang sederhana, mendengarkan secara empatik, serta memanfaatkan teknologi, tim dapat menciptakan kolaborasi yang lebih efektif dan inklusif. Berhasilan komunikasi lintas budaya yang memperkuat kerjasama tim, mengurangi miskomunikasi, serta mendukung inovasi dan produktivitas di tempat kerja yang beragam. Sekian presentasi saya tentang materi ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.